"Mbak, Ricky ada di rumah nggak?" "Ada, lagi tidur," jawab kakaknya Ricky. Karena di loudspeaker, semua yang ada di situ mendengar kalimat terakhir kakaknya Ricky. Lalu satu persatu menjauh dari Ricky. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membacakan cerita kisah nyata dari saudara Dian Kristiana di Majalengka. Dian ini pernah menceritakan kisahnya ke warga Sukawedi. Ini salah satu cerita favorit saya di Do You See What I See. Dan kali ini Dian membagikan kisahnya untuk saya bacakan di podcast kesayangan kita ini. Bagi kalian yang penasaran dengan dia ini, silahkan mampir di Instagramnya @dian_tuh_inyong. Oke, langsung saja saya bacakan ceritanya. Sebuah kisah nyata yang berjudul Tidur, dikirimkan oleh Dian Kristiana di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian. Walaupun nama saya Dian, saya ini laki-laki. Saya berasal dari Lampung. Cuma sekarang saya tinggal di Majalengka, Jawa Barat. Saya punya sebuah cerita kejadian nyata yang terjadi di desa tempat asal saya, yang letaknya ada di perbatasan Lampung Utara. Walaupun di Lampung, tapi mayoritas masyarakat desa saya ini adalah orang Jawa dan Sunda. Cerita ini terjadi di tahun 2013 sekitaran bulan Oktober. Saat itu umur saya 15 tahun. Cerita ini saya rangkum berdasarkan beberapa sumber yang kebetulan saat itu ramai dibicarakan di tongkrongan selama berhari-hari. Di sini saya akan menceritakan dari 3 sudut pandang, yaitu saya sendiri, Asep, dan Ganda. Jadi ceritanya saya masih ingat banget. Waktu itu malam Sabtu. Saya dan Asep, salah satu teman saya yang saat itu umurnya 13 tahun, selesai sholat isya di musola. Seperti biasa, kami nongkrong dulu di pinggir jalan di depan musola. Saya jelaskan sedikit tentang letak musola ini. Jadi musola ini ada di sebelah barat jalan raya. Di sebelah kanan musola itu rumah warga. Di sebelah kiri ada jalan tanah menuju ke pemakaman dan sawah. Ingat ya, di sebelah kiri musola itu ada jalan yang mengarah ke sawah dan pemakaman. Sementara di sebelah kanan musola itu rumah warga. Di depan rumah itu ada pohon sawo yang pohonnya membentuk payung. Di bawah pohon itu dibuat semacam dipan dari bambu. Kalau malam, tempat itu dijadikan tempat nongkrong anak-anak muda atau bapak-bapak. Tapi nggak tahu kenapa malam itu sepi. Cuma ada saya dan Asep. Kami berdua menyetel musik dari HP saya. 1 jam berselang, tidak ada satupun teman yang datang. Tumben, padahal biasanya rame. Malam itu rasanya sepi banget. Bahkan saya dengan Asep yang biasanya ngobrol atau sekedar bercanda gak jelas, malam itu cuma diem-dieman, bikin suasana tambah sepi. "Sep, sepi banget. Pada kemana ya?" ucap saya. "Nggak tahu," jawab Asep. Nggak tahu kenapa saya jadi pengen pulang. Rasanya pengen pulang terus. Akhirnya saya ngomong ke Asep, "Aku pulang aja lah, Sep." Lalu saya pun berjalan menuju pulang.
Beberapa saat berjalan, saya masih menyempatkan menengok ke belakang. Asep masih duduk di bawah pohon itu sendirian. Sekarang dari sudut pandang Asep. Menurut Asep, beberapa saat setelah saya pulang, mungkin baru 3/4 perjalanan pulang ke rumah yang jaraknya cuma 100 meter itu, Asep melihat ada seseorang yang berlari ke arah jalan sebelah kiri musola menuju arah saya pulang. Dia berlari layaknya orang yang sedang jogging, nggak terlalu cepat. Saat melewati tempat tongkrongan di mana di situ ada Asep, baru terlihat ternyata itu Ricky. Ricky juga salah satu teman kami. Umurnya sama dengan saya, 15 tahun. Melihat Ricky lewat di depannya, Asep menyapa. "Ki, mau kemana?" Tapi Ricky tetap berlari dan gak menengok sama sekali. Lalu Asep berlari mengejar Ricky. Karena larinya Ricky itu pelan, gak lama kemudian bisa tersusul oleh Asep. Asep menjajari langkah Ricky di sebelah kanan. Lalu Asep memukul pundak Ricky dengan tangan kirinya. "Mau kemana sih?" tanya Asep. Ricky menoleh sambil menjawab. "Mereka di mana ya?" Sejenak Asep bingung siapa yang dimaksud mereka oleh Ricky. Yang ada di pikiran Asep saat itu, oh mungkin yang dimaksud Ricky itu anak-anak muda yang biasa nongkrong di bawah pohon sawo. Lalu Asep menjawab, "Gak tahu tuh," jawab Asep. Mereka pun tetap berlari menuju arah rumah saya. 3 rumah sebelum rumah saya, di sebelah kiri jalan ada jalan setapak menuju ke jalan belakang. Di sini biasa disebut sebagai Jalan 2. Sesampai di depan jalan setapak tersebut, tiba-tiba Ricky membelok. Asep merasa bingung. Kalau mau ke Jalan 2, kenapa harus lewat jalan itu? Padahal jalan itu kan gelap dan harus melewati rumpun bambu yang ada di belakang rumah warga. Tapi Asep tetap mengikuti Ricky. Mereka berdua sampai di bawah rimbunan bambu belakang rumah warga. Suasana saat itu gelap gulita. Cuma ada sedikit cahaya dari rumah-rumah warga. Tapi lumayanlah bisa membantu menerangi arah jalan mereka. Saat berada di bawah rimbunan bambu itu, Asep melihat badan Ricky berubah menjadi hitam. Seperti cuma bayangan atau siluet, tanpa wujud. Seolah-olah Ricky hilang di kegelapan. Asep merasa aneh, tapi dia belum merasakan ketakutan. Lalu sampailah mereka di Jalan 2. Jalan tersebut cukup terang karena banyak rumah-rumah warga. Lalu mereka berbelok ke kanan menuju ke arah perempatan jalan. Tujuan Ricky adalah jembatan tanggul irigasi, tempat tongkrongan yang lain. Sebelum sampai ke perempatan itu, Asep merasa kebelet buang air kecil. Lalu Asep berhenti untuk buang air kecil di pinggir jalan di bawah pohon mangga. Nggak tahu kenapa, Ricky juga ikut berhenti dan ikut buang air kecil di situ. Mereka berdiri berdampingan, sama-sama buang air kecil. Setelah selesai, Asep jalan duluan menuju perempatan dan meninggalkan Ricky yang masih buang air kecil. Sesampai di perempatan, Asep menjumpai beberapa teman kami sedang nongkrong di perempatan. Akhirnya, Asep bergabung dengan mereka. Sementara Ricky begitu sampai di perempatan, dia melanjutkan berlari ke arah tanggul. Jalan menuju tanggul itu di kanan kirinya kebun. Sepanjang jalan gak ada penerangan sama sekali. Barulah di dekat tanggul ada 2 rumah yang berhadapan di kiri dan kanan jalan. Sekarang cerita dari sudut pandang Ganda. Rupanya malam itu anak-anak yang biasa nongkrong di dekat musola berpindah nongkrong di jembatan tanggul irigasi. Malam itu di jembatan tanggul
ada sekitar 10 orang atau lebih anak yang nongkrong. Salah satunya Ganda. Ganda ini umurnya lebih dewasa dari kami. Badannya tegap dan berotot. Salah seorang dari mereka, sebut saja Adi, melihat ke arah perempatan ada seseorang yang berjalan mendekati tanggul. Yang menarik perhatian Adi adalah cara jalan orang tersebut. Cara jalannya aneh. Bentuknya berubah-ubah. Kadang tipis, kadang tebal, kadang besar, kadang kecil, dan kadang seperti kain yang tertiup angin. Ternyata bukan cuma Adi yang melihat keanehan tersebut. Teman-teman yang lain juga melihat, dan mereka semua heran. Mereka semua memperhatikan sosok tersebut yang semakin lama semakin mendekat ke arah mereka. Semua menunggu dengan tegang. Tapi setelah terkena cahaya lampu pinggir jalan, barulah mereka tahu bahwa ternyata itu Ricky. Anehnya setelah Ricky sampai di tanggul, tiba-tiba suasana berubah mencekam. Semua terdiam. Keanehan yang lain, Ricky yang biasanya pendiam, malam itu banyak tertawa. Meskipun gak ada yang lucu. Lebih tepatnya, tertawa sendiri terbahak-bahak. Sebentar-sebentar terdengar Ricky tertawa terbahak-bahak. Semua merasa suasana menjadi aneh. Salah seorang berkata pelan ke yang lainnya, "Dia ini Ricky bukan sih?" Akhirnya Ganda sebagai yang paling dewasa di situ berinisiatif bertanya ke Ricky, "Kamu Ricky bukan?" "Ya Ricky lah," jawab Ricky sambil tertawa. "Nama bapak kamu siapa?" tanya Ganda dengan nada membentak. Lalu Ricky menyebutkan nama bapaknya sambil tetap tertawa. Dan ternyata Ricky bisa menyebutkan nama bapaknya dengan benar. Tanpa diduga, tiba-tiba Ganda menampar pipi Ricky. Semua yang di situ kaget dengan tindakan Ganda. Anehnya, Ricky malah tertawa. Tak mau kalah, Adi mencubit perut Ricky. Ricky masih juga tertawa. Sepertinya dia sama sekali nggak merasa kesakitan. Semua anak-anak yang berada di situ mulai merasa ketakutan melihat keanehan demi keanehan di hadapan mereka malam itu. Suasana makin terasa mencekam. Tiba-tiba terdengar nada panggil dari HP. Ternyata itu milik Ganda. Ganda melihat sebuah nama di layar HP-nya. Itu panggilan masuk dari kakak perempuan Ricky yang juga teman Ganda. Lalu Ganda mengangkat telepon tersebut dan di loudspeaker. "Halo Mbak," kata Ganda. "Ganda, kamu di mana?" tanya kakaknya Ricky. "Lagi main Mbak, di tanggul." Sepertinya kakak Ricky mau meminta tolong sesuatu ke Ganda. Maklumlah, mereka ini tetangga sebelahan rumah. Tapi belum selesai kakaknya Ricky berbicara, Ganda memotong pembicaraan dan langsung bertanya, "Mbak, Ricky ada di rumah nggak?" "Ada, lagi tidur," jawab kakaknya Ricky. Karena di loudspeaker, semua yang ada di situ mendengar kalimat terakhir kakaknya Ricky. "Ada, lagi tidur." Sontak semua yang ada di situ kaget. Lalu satu persatu menjauh dari Ricky. Beberapa anak langsung pulang karena merasa ketakutan. Memang sedari awal perasaan mereka nggak enak sejak Ricky datang. Kemudian satu persatu yang lain menyusul pulang. Akhirnya Ganda juga memutuskan untuk pulang bersama beberapa anak yang tersisa di situ. Melihat itu, Ricky juga ikut pulang. Kebetulan rumah Ricky searah jalan dengan Ganda. Sepanjang perjalanan, mereka semua memilih diam kecuali Ricky. Entah alasan apa, selain Ganda dan Ricky, mereka ikut pulang ke rumah yang posisinya paling dekat.
Mungkin mereka merasa enggan atau takut berjalan bersama Ricky. Tinggallah Ganda berdua saja dengan Ricky. Kebetulan rumah Ganda lebih jauh dari rumah Ricky. Setelah rumah Ricky, barulah rumah Ganda. Setelah tinggal berdua saja, sembari berjalan, Ganda memberanikan diri merangkul leher Ricky yang berjalan di samping kirinya. Lalu sampailah mereka di depan jalan menuju ke arah sawah dan pemakaman yang berada di samping musola. Di depan jalan itu, Ricky yang lehernya dirangkul Ganda tiba-tiba memutar badannya dan melepaskan diri dari rangkulan tangan Ganda. Lalu dia berpindah ke sebelah kanan Ganda. Ganda menengok ke sebelah kanannya dan berusaha menangkap Ricky. Tapi Ricky malah lari ke sebelah kiri Ganda dan langsung berjalan ke arah sawah dan pemakaman. Ganda yang melihat itu segera berteriak, "Woi, mau kemana kamu, Ki?" Sambil terus berlari, Ricky menjawab, "Mau pulang. Rumah kamu kan ke sana, bukan ke situ," teriak Ganda sambil menunjuk ke arah rumah Ricky. Tapi kali ini Ricky nggak menjawab. Dia terus berlari di jalan menuju sawah dan pemakaman. Sampai akhirnya hilang di dalam kegelapan malam. Setelah melihat Ricky hilang di kegelapan, Ganda langsung berlari menuju rumah Ricky yang jaraknya sudah nggak jauh dari situ. Sampai di rumah Ricky, Ganda langsung masuk ke kamar Ricky. Mereka tetangga sebelahan, jadi Ganda sudah terbiasa bersikap seperti di rumahnya sendiri. Begitu sampai di rumah Ricky, Ganda benar-benar kaget. Karena dilihatnya Ricky sedang tidur pulas di atas dipan. Ganda segera mendekati tempat tidur Ricky dan menggoyang-goyangkan tubuh Ricky yang sedang tergolek pulas. "Kamu Ricky bukan? Hoi, kamu Ricky bukan sih?" kata Ganda sambil terus menggoyang-goyangkan badan Ricky. Tentu saja itu membuat Ricky terbangun. "Ada apa sih, Mas?" kata Ricky dengan masih terlihat mengantuk. "Kamu Ricky bukan?" kata Ganda mengulang pertanyaannya. "Apa sih, Mas?" jawab Ricky bingung. Setelah Ricky benar-benar sadar dari tidurnya, Ganda menceritakan apa yang barusan Ganda dan teman-teman alami ke Ricky. Tentu saja Ricky juga ikut bingung karena menurutnya dia tidur dari sebelum maghrib karena merasa kecapean dan baru bangun setelah dibangunin Ganda. Saat dibangunin itu, jam menunjukkan pukul 10 malam. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau Ricky tidur dari sore sampai jam 10 malam, lalu yang keluyuran dari sehabis Isya itu siapa? Selesai. Ada benarnya juga ya kata-kata orang tua yang katanya pamali tidur di saat maghrib. Karena waktu maghrib itu waktu pergantian antara terang ke gelap. Biasanya kata orang-orang tua banyak makhluk halus yang berkeliaran. Selain itu, saat dalam perjalanan kita juga harus berhenti dulu pas maghrib. Jika dilihat secara logika, waktu pergantian dari terang ke gelap itu banyak hewan-hewan berbisa yang keluar dari sarangnya. Belum lagi serangga yang namanya samber mata. Itu kalau masuk mata rasanya sakit banget. Kalau secara metafisika ya takutnya kejadian kayak si Ricky ini. Untung dia cuma ikutan nongkrong. Kalau ngutang di warung kan kita yang repot. Cukup sekian cerita kali ini. Bagi kalian yang ceritanya mau saya bacakan, silahkan kirim tulisan kalian ke email podcastkopihhitam@gmail.com atau DM saya di Instagram podcastkopihhitam. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.